Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kali ini kita akan lihat ya untuk apa yang sedang terjadi pada kamu yang saat ini. Jadi kita akan lihat apa yang sedang terjadi padamu saat ini saat kamu menonton readingan ini ya. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk, pesan, saran, nasihat, bimbingan, pencerahan apapun itu buat kamu. Oke. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius ya. Ambil yang resonate aja. Apa yang sedang terjadi pada kamu ya saat ini? Break the currents, astral patterns. Oke. Healing. Oke, healing. Kamu lagi dalam proses healing ya saat ini. Ini ada kaitannya dengan menulis ulang kehidupan kamu, berarti ada trauma di sini yang kamu bawa dari masa lalu kamu. Ada juga ada kaitannya dengan trauma, luka, nggak hanya dari hubungan kamu dengan pasangan mungkin sebelumnya ya, kalau kamu lagi sedang mengalami perpisahan dengan pasangan, tapi juga menghealing semuanya ya. Mungkin kamu juga ada trauma dari keluarga, mungkin juga ada tentang menulis ulang hidup kamu, jadi kayak menata ulang kembali hidup kamu ya. Ada kaitannya juga mengubah pola lama ya, ada kaitannya dengan karma juga di sini dari keluarga ya, memutus karma gitu. Mengulang kembali atau menulis ulang hidup kamu sendiri kayak gitu loh ya intinya. Jadi kamu itu nggak sama dengan mereka gitu ya, mereka ya mereka, kamu ya kamu gitu. Jadi kamu itu nggak sama gitu loh ya. Kamu bisa menulis ulang hidup kamu sendiri di sini. Jadi kayak kehidupan kamu itu tidak ditentukan keluarga kamu gitu. Aku contohkan nih gini, kadang-kadang ada asumsi ya, atau kayak ini apa ya, karena kamu itu dididik dari kecil di lingkungan orang yang nggak mampu ya, bukan mengatakan miskin ya, tapi lebih senangnya ya aku sebut kayak gitu ya. Jadi kayak dari keluarga yang nggak punya gitu ya, kurang mampu gitu. Jadi kayak ketika kamu bermimpi itu selalu dibilang kamu itu anaknya orang miskin, jangan mimpi terlalu besar. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi seolah-olah tuh impian kamu itu kayak dijegal gitu loh ya, tidak boleh bermimpi. Jadi menjadikan kamu itu orang yang takut untuk maju, takut untuk bermimpi gitu. Nah disinilah kayak kamu itu lagi sedang diarahkan gitu loh ya oleh Tuhan atau oleh semesta, bahwa kamu itu bisa loh merubah hidup kamu, merubah nasib kamu. Nasib kamu itu nggak sama loh kayak orang tua kamu itu membawa nasib kamu sendiri. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kayak kamu tuh kayak dipush atau kayak disadarkan untuk ini gitu loh, istilahnya kayak gitu. Entah bagaimana caranya beliau untuk menyadarkan kamu, tapi kamu itu lagi di posisi seperti ini gitu loh. Makanya tadi aku bilang ada kaitannya dengan memutus karma juga ya, karma keluarga gitu ya, yang seperti itu, karena ada kaitannya dengan pola gitu. Karma itu juga ada kaitannya dengan pola yang terus berulang di keluarga kamu, dan kamu harus menghentikan pola itu kayak gitu ya, atau kepercayaan, keyakinan, ajaran turun temurun, nah istilahnya kayak gitu ya. Mereka nggak salah gitu, karena itu cara mereka, dan mungkin mereka punya kesulitannya sendiri juga kayak gitu loh ya. Jadi kamu itu harus berubah gitu ya, merubah kayak gitu ya, kayak di jalan kamu sendiri atau di jalur kamu sendiri kayak gitu loh ya, yang sejalan dengan
jiwa kamu atau diri kamu yang bener-bener itu kamu gitu loh, bukan sejalan dengan mereka gitu, tapi sejalan dengan bener-bener dirinya kamu. Nah gitu ya. Ini juga ada kaitannya dengan healing ya, menghealing ya, healing trauma keluarga juga. Mungkin kalau kamu ada kaitannya dengan perpisahan dengan pasangan kamu sebelumnya ya, mungkin ada kaitannya dengan itu juga gitu loh. Oke, sehingga kamu harus menata ulang kehidupan kamu kembali. Dan ini juga akan merubah cara kamu ya. Pola lama udah nggak serve lagi nih untuk hidup kamu gitu. Oke, nih ada Imrama ya. Ini tentang journey, perjalanan jiwa kamu. Kemana kamu dipanggil untuk berjalan di sini. Dengarkan kata hati kamu ya. Kamu punya jalan kamu sendiri di sini gitu loh. Kamu punya jalan hidup kamu sendiri. Kamu bisa menentukan nasib kamu sendiri. Kayak gitu. Ini kalau ada kaitannya dengan keluarga tadi gitu loh. Tapi kalau ini ada kaitannya dengan pasangan kamu ya, di sini kamu dipanggil untuk journey gitu ya, atau kayak perjalanan gitu ya. Ya seperti itu ya, perjalanan masuk ke dalam diri atau kayak perjalanan jiwa atau journey kamu gitu. Mungkin kamu itu dulu itu nggak sejalan ya dengan pasangan kamu gitu loh, nggak sejalan ya, kayak gitu. Dan di sini kamu tuh kayak dipanggil untuk berjalan di jalan kamu gitu loh ya. Dulu itu mungkin kamu nggak selaras dengan pasangan kamu, nggak sesuai dengan tujuan jiwa kamu kayak gitu ya. Makanya Tuhan itu memisahkan kamu gitu, karena ada ini ya, mungkin untuk ini juga ya, perjalanan jiwa ini kayak kamu itu dipanggil untuk ini ya, menemukan jalan kamu sendiri gitu ya. Pokoknya yang sejajar dengan jiwa kamu gitu loh. Kalau pasangan kamu dulu nggak sejalan, nggak selaras dengan kamu ya, dia bukan teman seperjalanan kamu kayak gitu loh istilahnya ya. Dan di sini akan mengarahkan kamu ke yang ini bener-bener sejalan dengan kamu kayak gitu ya. Di sini juga ada mintakan ya, longing for home ya kan. Kamu itu seperti merindukan rumah, merindukan kenyamanan ya. Jadi kamu itu kayak ingin menemukan, kalau ini dari segi pasangan ya, kamu itu kayak ingin menemukan pasangan yang kamu itu bisa merasa pulang gitu loh ya, kayak bisa merasa rumah gitu loh, atau kayak kamu tuh bisa merasa itu keluarga. Nah istilahnya kayak gitu. Kalau dulu mungkin kamu nggak bisa merasakan kenyamanan, kedamaian atau ketenangan ya, karena tadi juga aku bilang nggak sejalan gitu ya. Mungkin kamu itu banyak berantemnya, banyak cekcoknya, terlalu toksik hubungan kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Kamu tuh kayak seperti merindukan kedamaian, ketenangan, merindukan pasangan yang bikin kamu nyaman, yang kamu sebut sebagai rumah, tempat kamu pulang ya, kayak gitu. Suka duka bersama, yang benar-benar menganggap kamu itu keluarga ya, seperti itu. Tapi kamu nggak dapet dulu gitu. Dan disinilah kamu itu kayak healing ya. Selain healing, kamu juga ingin menemukan yang seperti itu gitu. Tapi di sini kamu perbaiki diri kamu dulu kayak gitu loh istilahnya tuh seperti itu. Kamu banyak refleksi di sini juga, karena ini juga Imrama ini perjalanan ya, perjalanan jiwa, atau kayak kamu itu berjalan menyelaraskan diri kamu gitu loh. Kamu ingin selaras dengan tujuan kamu, jadi kamu kayak menyelaraskan diri kamu dulu gitu loh, menghealing diri kamu dulu dari trauma masa lalu gitu. Kemudian kamu juga merubah pola-pola kamu di sini, apa yang tidak sejalan dengan kamu gitu, apa yang gak serve lagi dengan kamu ubah gitu. Ini juga ada kaitannya dengan tadi yang aku bilang ya, pola dari keluarga kamu gitu, atau mungkin kamu punya trauma dari keluarga kamu sendiri yang harus kamu sembuhkan. Nah kayak gitu di sini, karena kamu ingin lebih baik. Dan di sini ada leak worker. Aku rasa kamu ini memang orang-orang yang ingin menciptakan sebuah kedamaian ya, orang-orang baik, orang-orang yang ingin ketenangan, kedamaian gitu. Mungkin nggak semua ya. Aku di sini merasakan untuk beberapa orang ini memang kamu dari keluarga yang tidak bahagia di sini. Nggak bahagianya ini bisa dari segi kehidupan kamu mungkin terlalu susah, miskin ya misalkan gitu. Jadi apa yang kamu inginkan tidak pernah terpenuhi di sini. Tidak ada dukungan dari segi materi dulu gitu ya. Selain itu juga mungkin
dari segi emosional juga nggak ada gitu loh ya. Ada yang mungkin dari keluarga yang broken home juga, yang sering berantem kalau orang tuanya, ya ada juga yang seperti itu gitu. Jadi ketika kamu punya pasangan juga kayaknya membawa itu, trauma itu, sakit hati itu, jadi kamu menarik pasangan yang mungkin juga kurang baik ya, toksik juga gitu, sehingga kamu mungkin juga terjadi perpisahan dengan pasangan kamu gitu ya. Makanya saat ini kamu lagi sedang berjalan sendiri, merindukan sesuatu, walaupun kamu mungkin merindukan pasangan kamu, tapi kamu tahu kamu sudah mungkin gak sama lagi gitu ya. Jadi di sini kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri, menghealing diri, dan kamu tahu nextnya apa tujuan kamu tahu. Dan di sini kamu ingin selain menyembuhkan diri, kayak ingin menyelaraskan hal itu gitu loh. Di sini kamu ingin mencari kedamaian, ketenangan, jadi kamu tenangkan diri dulu, healing diri dulu, kayak gitu loh istilahnya, seperti itu. Di sini ada play, have fun ya, celebrations, don't be serious. Nah ini kamu terlalu overthinking sih aku ngelihatnya ya. Makanya di sini kayak meminta kamu untuk lebih banyak santai, relax ya, seperti itu. Jangan terlalu serius menghadapi ini, bikin santai aja gitu, karena di sini adalah proses yang harus kamu lalui, atau ya memang ini adalah perjalanan kamu, atau proses yang harus kamu lalui, atau perjalanan yang harus kamu lalui gitu, perjalanan hidup yang harus kamu lalui. Dan di sini akan ada celebration kok, kamu akan menang di sini, kamu akan bisa melalui semua itu gitu. Dan ini juga menandakan bahwa akan ada pertemuan di sini antara kamu dengan seseorang ya, seseorang yang dimana orang ini akan sejalan dengan kamu gitu, setelah kamu bisa sembuh gitu ya. Mungkin dulu kamu itu terlalu baik, menjadi people pleaser gitu ya, tanpa harus mendengarkan kata hati kamu. Karena di sini ada league worker, yang dimana ya kamu ini orang-orang yang baik gitu ya, suka membantu, suka menolong, bahkan di keluarga sendiri kamu kan selalu memberikan apa yang mereka maukan gitu loh. Tapi mereka kayak nggak memahami kamu atau nggak menghargai kamu gitu loh. Makanya di sini kamu harus merubah diri kamu ya, cara itu. Kamu nggak bisa nggak bisa berlaku dengan hal yang dulu lagi gitu loh. Ya ada pergeseran energi atau frekuensi di sini di dirinya kamu gitu. Kamu nggak bisa dengan cara yang lama, pola yang lama itu kamu nggak bisa lagi gitu loh. Seperti itu. Makanya di sini aku juga ngerasa untuk beberapa di antara kamu tuh, kamu udah nggak nyaman di keluarga kamu gitu loh. Kamu kayak ingin punya tempat sendiri, pindah tempat baru gitu. Walaupun mereka keluarga kamu, tapi kamu udah nggak bisa gitu loh. Gitu. Bukan berarti kamu menolak keluarga sendiri, enggak, tapi kayak lebih menurut kamu lebih baik jika kamu tidak berada di tempat yang sama gitu loh, atau tidak berada di dekat mereka gitu. Lebih baik jika kamu itu keluar dari rumah itu gitu ya, ataupun menjauh lah kayak gitu. Kamu lebih nyaman jika kamu itu di luar gitu loh ya, sendiri gitu, bikin kamu lebih baik, lebih tenang. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Karena ini ya ada kaitannya dengan ini tadi, karma ya. Karma itu juga itu pola yang berulang gitu loh ya, yang terus diulang gitu loh di keluarga itu gitu. Mereka nggak berubah ya, kamu yang harus berubah gitu. Kamu sudah kamu sudah menemukan titik kesadaran kamu ya, atau kayak sudah menemukan kayak oke, aku kayaknya nggak bisa deh seperti ini terus, kok aku ngerasa kok kayak toksik ya kayak gini terus gitu, kok nggak berubah-ubah gitu, dan kamu ngerasa kayak tersakiti. Makanya tadi aku bilang di sini ada league worker, kamu itu terlalu baik gitu loh, kamu selalu memberikan apa yang mereka mau gitu, menuruti mereka, harus selalu mengalah, tapi mereka nggak menghargai kamu gitu, kayak seolah tuh seperti itu, nggak mengerti kamu gitu loh, nggak mengerti kesusahan kamu, nggak menghargai kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kamu nggak bisa terus-terusan menjadi people pleaser, nah istilahnya kayak gitu, karena kamu tersakiti sendiri. Nah kamu sadar akan hati itu gitu. Makanya di sini kamu kayak seolah-olah tuh menginginkan tempat yang lebih tenang, lebih damai gitu loh, yang bikin kamu tuh lebih enak gitu loh. Karena di sini kamu udah nggak selaras lagi dengan mereka gitu loh. Kamu udah nggak bisa lagi gitu loh berada di intinya kayak nggak bisa gitu loh berada di tempat yang sama, atau berada di situasi yang sama kayak dulu gitu loh. Dulu mungkin karena kamu masih kecil, kamu belum dewasa, atau kamu belum menemukan belum ada pergeseran frekuensi atau energi kamu di sini, atau kayak level kesadaran kamu ya, mungkin kamu ngerasa fan-fan aja gitu. Tapi setiap orang kan berubah ya,
ada titik dimana kita itu akan naik level gitu loh, kesadaran kita akan naik, kedewasaan kita akan naik di situ gitu loh. Nah, kamu itu lagi dalam titik itu gitu loh. Oke. Harus berubah di sini. Imrama, kamu tuh kayak lagi dipanggil gitu loh. Kemana kamu harus berjalan, kayak ada panggilan seperti itu, kayak gitu loh. Kamu nggak bisa lagi di tempat yang sama gitu, atau berada di pola yang sama, itu kamu nggak bisa gitu loh. Kamu harus berubah di sini gitu. Kemudian kita lihat lagi. Tuh kan, di sini meminta kamu untuk melihat ke dalam, ya kan, melihat ke dalam diri kamu di sini. Apa yang kamu rasakan itu gitu. Ada balance di sini, ya kan? Hubungan itu harus seimbang gitu. Makanya tadi aku bilang di sini kamu itu lebih banyak memberi di sini, lebih banyak berkorban gitu. Entah ini di keluarga kamu ataupun mungkin ini ada kaitannya dengan pasangan juga kan. Tadi aku bilang bisa saja ini tentang pasangan juga gitu ya, yang udah mungkin ini berpisah dengan kamu kayak gitu. Ya, seperti itu. Love is not always about a grand gesture. Jadi tidak kayak kamu tuh harus setuju gitu loh. Padahal kamu itu nggak setuju tapi kayak harus menyetujui. Jadi kayak nggak ada balance gitu loh antara memberi dan menerima di sini gitu. Mungkin kamu selalu memberi di sini tanpa menerima, ataupun selalu memberi tapi tidak dihargai. Mereka nggak mengerti pengorbanan kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kemudian di sini ada close your eyes ya. Nah, ini juga menandakan bahwa ada rasa ketidakgembiraan yang kamu rasakan ya, kesedihan, ketidaknyamanan di sini. Ya. Ada close your eyes and tell yourself ya. Jadi tutup matamu dan katakan pada diri kamu sendiri bahwa kamu pantas untuk merasa bahagia, merasa gembira. Kamu dapat membiarkan kegembiraan masuk ke dalam hidup kamu, apapun keadaan yang sedang kamu hadapi saat ini. Kamu pantas untuk bahagia, gitu ya. Jadi kamu ini ada rasa tidak bahagia, tidak nyaman. Kamu menginginkan kebahagiaan. Kamu ingin bahagia seperti dulu lagi, kayak gitu. Ya, seperti itu. Kamu seperti merindukan hal yang menurut kamu hilang gitu ya. Ada di sisi diri kamu yang rapuh, atau sisi diri kamu yang hilang sebagian di sini. Kayak kamu tuh ngerasa hilang, kayak kehilangan diri kamu gitu loh. Dulu kamu bahagia, saat ini kayak kamu tuh ngerasa nggak bahagia. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, seolah-olah kebahagiaan kamu hilang, seperti itu. Ya, ada kesedihan karena ini. Kamu ada titik di mana kehilangan sesuatu dan harus menata ulang kembali, menulis ulang kembali hidup kamu. Gitu. Biasanya ada rasa kehilangan di situ ya, kekecewaan di situ. Ya, kalau misalkan ini yang terjadi ya ini ya. Katakan pada diri kamu pantas untuk bahagia. Kamu bisa bahagia kok di sini. Ya, lihat ke dalam diri kamu. Apa yang masih sering nge-trigger kamu, perasaan-perasaan itu kenali, hadapi dulu gitu. Seimbangkan dulu diri di sini. Oke. Dan ya, ada kemana kamu dipanggil untuk berjalan di sini. Oke. Have fun, jangan terlalu serius ya di sini. Meminta kamu untuk tidak terlalu serius. Semuanya akan berubah karena di sini kayak kamu itu harus menulis ulang kehidupan kamu. Kamu bisa menentukan sendiri di sini kehidupannya seperti apa yang kamu maukan gitu. Look inside yourself ya. Jadi lihat ke dalam diri kamu. Kamu menginginkan hal seperti apa, yang bagaimana. Kamu bisa mewujudkan itu karena di sini kamu tuh kayak dipanggil kemana kamu berjalan gitu loh. Kayak ada panggilan di sini gitu. Dan di sini salah satunya ya untuk menemukan rumah kamu. Rumah yang kamu sebut rumah, di sini ada istana, kastil kayak gitu. Saat ini mungkin situasinya kayak masih bikin kamu nggak nyaman gitu ya, karena untuk beberapa orang masih harus memproses emosi, ada healing di sini. Harus balance dulu, kamu harus healing dulu gitu loh. Saat kamu tenang, saat kamu nyaman, nah kamu mau bergerak kemana, mau ngapain, lakukan gitu. Karena di sini ada
celebrations. Kamu akan memenangkan diri kamu sendiri, atau kamu akan memenangkan situasi yang sedang kamu perjuangkan ini saat ini gitu. Ada perayaan ya, ada celebration atau kayak penghargaan terhadap diri kamu sendiri. Saat ini mungkin memang situasinya agak sedikit menantang ya, apalagi di sini ada twin flame. Wow. Perjalanan, tapi twin flame ini aku ngerasain sih bukan ini ya, bukan kamu bertemu twin flame, enggak, tapi lebih ke kamu akan menemukan rumah kamu nanti di sini. Yang kamu sebut rumah, ketenangan, tempat yang seperti kamu inginkan, atau kehidupan yang seperti yang kamu inginkan. Kan di sini ada rewriting future ya, menulis ulang hidup kamu gitu loh. Jadi kehidupan seperti apa yang kamu inginkan, impian kamu yang seperti apa gitu. Dan twin flame ini aku lebih ke mengartikannya lebih ke kamu akan bertemu dengan itu gitu, menemukannya. Karena di sini juga ada bottomnya, ada celebration, have fun. Akhirnya kamu akan senang di sini, akan happy lagi, gembira lagi. Celebration kayak penghargaan gitu. Ya, penghargaan kayak kamu akan memenangkan ini, dan ini seperti meminta kamu untuk menghargai diri kamu sendiri, atau penghargaan untuk diri kamu gitu loh. Kemenangan untuk diri kamu. Jadi kamu akan memenangkan situasi ini gitu. Sesuatu yang sedang kamu coba perjuangkan ini. Seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.